Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, mencari jodoh yang sekufu. Sekufu itu maksudnya apa? Pertanyaan kedua, mengapa mencari jodoh itu sulit? Jadi, mencari pasangan atau jodoh itu kan termasuk rezeki dari Allah Ta'ala ya. Jadi dalam mendapatkan jodoh, rezeki itu ya tetap disusun. Harus mencari yang sekufu. Orang itu kalau berpikir sekufu itu ya dianggapnya ya sama-sama sholat, terus tingkat pendidikannya sama, nasabnya sama, tingkat ekonominya sama, itu kan sekufu menurut manusia ya. Jadi sekufu menurut Allah itu beda dengan sekufu menurut manusia. Misalnya ada mbak-mbak yang baru saja menikah, dapat setengah tahun sudah pisah. Ada yang dapat setahun punya anak pisah. Ini kalau dilihat ya yang minta pisah itu ya misalnya suami atau istri itu beda ya. Jadi kalau misalnya si suami itu minta pisah, itu dulunya memang sering nggak cocok, sering berantem. Ya, nanti diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mirip berantemnya, mirip cekcoknya itu sama dengan orang tuanya dulu. Dulu kan sering cekcok dengan orang tuanya. Terus ya akan ketemu istri yang suka cekcok dan akhirnya pisah. Jadi nanti cekcoknya itu dengan suaminya atau dengan istrinya itu ya dulunya memang selalu cekcok dengan orang tuanya. Jadi sekufu menurut manusia dan sekufu menurut Allah itu tidak sama. Jadi kalau ada anak misalnya disuruh menikah itu nolak. Ya langsung aja nolak dengan kata-kata. Makanya kalau anak yang seperti itu disuruh nikah nolak, itu biasanya kalau naksir cewek, itu ceweknya nggak mau. Ganti lagi naksir, nggak mau lagi terus. Jadi agak sulit cari jodoh. Tapi kalau nggak maunya itu biasanya nggak mengeluarkan kata-kata, diem. Walaupun diem, tapi orang tuanya ini kan biasanya sakit hati ya. Walau tidak terucap, ya itu nanti dinilai, Allah itu menilai. Walaupun si orang tuanya ini sakit hatinya itu tidak diperlihatkan lewat lesan, tapi tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi yang langsung nolak itu biasanya ya kalau cari jodoh itu sulit. Jadi naksir cewek, ceweknya langsung nolak, nggak mau. Ganti lagi naksir cewek, ceweknya nggak mau. Terus seperti itu. Jadi sekufu itu ya cara manusia mencari ya. Itu boleh sih. Jadi kalau ada anak dinasihati orang tua, malah pergi, malah keluar rumah. Itu nanti ketemu pasangan, kalau dinasihati itu keluar rumah. Jadi misalnya ada suami menasihati istri, ya istrinya kok malah kabur. Atau istri menasihati suami, ya suaminya malah keluar. Keluar itu maksudnya ya keluar ke rumah tetangga atau keluar ke rumah teman. Nah ya pokoknya keluar aja, keluar dari rumah. Itu dulunya seperti itu. Jadi kalau yang sulit cari jodoh ya, mencari jodoh itu sulit. Misalnya naksir si cewek, ceweknya nggak mau. Terus ceweknya naksir dianya yang nggak mau. Itu biasanya kalau diajak diskusi itu sering terjadi pertentangan ya, nggak nyambung lah istilahnya. Makanya ya nggak ketemu-ketemu. Naksir cewek, ceweknya nggak mau. Ceweknya ada cewek lain naksir dianya yang nggak mau. Terus seperti itu. Ya makanya yang nggak dapat jodoh, karena terus seperti itu. Senang pada laki-laki, laki-lakinya nggak mau, ada laki-laki senang sama dianya nggak mau. Itu biasanya diajak diskusi, sering terjadi pertentangan. Jadi kalau ada anak, walaupun berusaha cari yang selevel, ya nasabnya, ya
ekonominya, ya tingkat pendidikannya sama, terus si laki-lakinya ganteng, si istrinya itu, si calon istrinya tuh cantik, ya dianggapnya selevel ya. Setelah terjadi pernikahan ya dapat setengah tahun atau dapat setahun pisah. Itu kalau dirunut ke belakang ya memang mirip ya. Mirip. Dulu itu sering cekcok, sering berantem dengan ayahnya atau ibunya, makanya diperlihatkan oleh Allah ketemu pasangan yang suka berantem dan akhirnya pisah. Untuk para remaja putri atau putra yang mau menikah, cobalah perbaiki akhlak ya mulai sekarang. Jadi kalau dinasihati orang tua, dengarkan. Kalau baik, patuhi. Kalau tidak baik, tidak dipatuhi, tapi tetap didengarkan. Jadi kalau dinasihati, jangan langsung keluar rumah. Nanti akan ketemu pasangan. Kalau dinasihati itu, pasangannya tuh nggak mau malah keluar rumah. Ada yang seperti itu. Jadi anak-anak remaja yang baru menikah cerai itu bukan karena menikah muda ya. Kalau ibu saya ini menikah muda usia sekitar 16 tahun tapi punya anak 8 ya. Bunda ini termasuk anak ke-8. Ya langgeng sampai akhir hayat usia 90 baru meninggal ibu saya. Jadi nggak ada istilah ini masih muda menikah makanya cerai, enggak. Ingat ya, terjadi perceraian, cekcok, berantem, akhirnya bercerai, itu dulunya memang sering cekcok dengan ayahnya atau ibunya atau keduanya. Jadi kalau ada orang mengatakan menikah muda bisa menyebabkan perceraian, itu enggak benar ya. Jadi akhlak seseorang ini mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau dulu akhlaknya baik sama orang tua, insya Allah akan mendapatkan jodoh yang baik, yang sekufu. Sekufu menurut Allah, bukan sekufu menurut manusia. Jadi kalau ada orang ya, misalnya menasehati pasangannya langsung menolak dengan kata-kata, langsung. Ada yang dinasihati diem. Itu dulunya kalau dinasihati orang tua ya seperti itu. Misalnya menasihati disuruh menikah, itu nolak. Bibirnya langsung mengucapkan enggak. Ya makanya naksir ya sulit ya. Mendapatkan jodoh itu sulit. Naksir cewek berulang kali ya enggak mau terus. Akhirnya enggak dapat jodoh. Kalau dinasihati disuruh menikah, diem. Ya itu biasanya kebalikannya. Ceweknya atau cowoknya mau sama dia tapi dianya tuh nggak nerima, nggak mau. Ya akhirnya nggak terjadi pernikahan karena nggak mau. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.